Dan pemirsa, untuk membahas insiden balita yang tewas usai terlindas mobil di Sidoarjo, Jawa Timur, kita sudah tergabung dengan Kepala Satlantas Polresta Sidoarjo, Kompol Indra Budi Wibowo. Halo Pak, selamat pagi menuju siang. Pak Indra, ini terima kasih sebelumnya ya sudah Ya. bergabung bersama Kami. saya dan juga Freddy Selamat di pagi, CNN Mas. Indonesia Today. Ya, Selamat pagi. Pak, mungkin langsung saja Pak, ini sebenarnya bagaimana sih ceritanya atau kronologis dari kecelakaan dan apa sih hasil gelar perkaranya, Pak Indra? Baik, terima kasih Mbak. Jadi terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan Toyota Fortuner dan balita berumur 2 tahun ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, tepatnya pukul 16.55 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk lokasi kejadian sendiri, ini berada di dalam kawasan perumahan, yaitu perumahan Quality Riverside yang ada di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk kronologis dari bukti yang kami peroleh, baik dari keterangan saksi yang berada di lokasi kejadian, kemudian rekaman CCTV yang kami peroleh, dan keterangan dari pelaku, ini berawal dari korban yang sedang bermain di fasilitas umum yang ada di kawasan perumahan tersebut. Kemudian tidak lama kemudian, korban berjalan ke arah barat, dari timur berjalan ke arah barat menuju ke badan jalan. Kemudian di saat yang bersamaan dari arah selatan ada kendaraan Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh pengemudi berinisial AC dengan nomor polisi N1770HZ yang akan berbelok ke kanan mengarah ke arah timur. Akhirnya terjadi kecelakaan dan korban tertabrak persis di bemper depan sebelah kanan kendaraan tersebut. Kemudian korban terjatuh, terseret, dan terlindas ban kendaraan tersebut. Kemudian tidak lama kemudian ada beberapa masyarakat datang ke lokasi kejadian dan menolong korban, kemudian membawa ke rumah sakit Islam Yapilis yang ada di Kecamatan Krian. Baik Pak, berarti setelah dilindas ini korban sempat dibawa ke rumah sakit. Lantas untuk dari pelaku ini kan sudah dimintai keterangan atau pengemudi ini apakah sudah ditahan Pak terkait kondisi saat ini, dan bagaimanakah dengan hasil pemeriksaan dari pelaku, karena menurut keterangan dari warga sekitar ini sempat diketahui bahwa pelaku ini sempat melaju di sekitar perumahan itu dengan kecepatan atau mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Apakah itu benar Pak? Bisa kami konfirmasi demikian? Baik, jadi dari fakta-fakta penyidikan yang kami peroleh, jadi baik saksi yang berada di lokasi kejadian, kemudian rekaman CCTV, kemudian keterangan pelaku dan hasil gelar perkara yang kami lakukan 2 hari yang lalu, untuk pelaku AC ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Dan yang bersangkutan tadi malam sudah masuk ke dalam sel tahanan yang ada di Mako Polresta Sidoarjo. Kemudian terkait masalah kecepatan, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, memang yang bersangkutan tidak sedang membawa kendaraan pada kecepatan yang tinggi. Cuman memang karena kurang fokus, akhirnya lalai sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Oke, Pak Indra, kalau tadi kan memang Pak Indra menyebutkan bahwa posisi mobil yang dibawa oleh pelaku ini tidak dalam kondisi mengebut, Iya, begitu ya. Kalau tidak boleh tahu berapa kebut-kebutan. kilometer per jam nih Pak? Tidak sampai 30 km per jam, Mbak. Oke, lalu bagaimana Pak pengawasannya Pak dari mungkin ini tuh kalau misalnya kita lihat dari yang tersebar mungkin di media sosial begitu ya. Ini bagaimana pengawasannya Pak? Baik, intinya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membawa kendaraan khususnya di kawasan pemukiman. Karena mengingat banyak aktivitas, banyak kegiatan yang berada di pemukiman tersebut, dan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Permen 111 Tahun 2015 terkait masalah kecepatan di kawasan pemukiman dan lain-lain. Juga kami menghimbau kepada seluruh orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak. Jadi jangan sampai anak itu di luar jangkauan kita, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi.
Ya Pak Indra, kalau kita berbicara dengan kondisi yang terjadi atau insiden yang terjadi, mobil yang digunakan oleh pelaku atau pengemudi ini adalah mobil yang berukuran besar ya? SUV besar. Ya, SUV besar, dan ini ada beberapa titik-titik blind spot. Sebenarnya antisipasi selanjutnya itu seperti apa Pak ya, dari pengemudi sendiri ataupun juga dari pihak Polresta Sidoarjo agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, karena memang kalau berbicara tentang blind spot, banyak orang yang mungkin juga mengalami hal seperti itu apabila mengemudikan kendaraan yang besar ukurannya. Ya, artinya gini Mbak, kalau kita berbicara terkait masalah blind spot, jadi blind spot itu adalah titik di mana pengemudi tidak bisa melihat badan kendaraan. Jadi kalau terkait kasus ini, berdasarkan pemeriksaan, ini tidak masuk dalam kategori blind spot karena titik tabrakan itu masih dalam jangkauan pengemudi. Oke. Jadi karena dia lalai, dia tidak fokus dalam mengemudi, akhirnya tidak melihat ada anak yang melintas di depan kendaraan tersebut, sehingga kecelakaan dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat ini ada di layar kaca juga tadi, ini kenanya ada di bagian bagian pas, depan, ya. dan ini bukan di Posisi blind spot ya. yang dimaksudkan Karena memang banyak orang. apakah setiap mobil itu beda-beda Pak blind spotnya, apa seperti apa Pak? Kalau menurut kami sama semua, blind spotnya itu sama. Yang seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, jadi kalau pengertian blind spot sendiri itu adalah titik di mana pengemudi tidak bisa melihat badan kendaraan. Jadi kalau masih di depan, seharusnya itu masih dalam jangkauan mata dari pengemudi. Jadi bukan titik blind spot. Seharusnya kalau misalnya pengendara fokus, itu bisa dihindari Mbak. Baik, Pak Indra, ini tadi beberapa informasi yang disampaikan tentunya bisa menjadi gambaran kasus ini atau insiden yang terjadi, sehingga bisa diantisipasi juga dari orang tua maupun juga dari pihak terkait, dari Polresta Sidoarjo juga melakukan sosialisasi ke depannya agar pengemudi-pengemudi ini makin berhati-hati ke depannya. Pak Indra Budi Wibowo, Kompol Indra Budi Wibowo, Kepala Satlantas Polresta Sidoarjo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Selamat kembali bertugas Pak. Terima kasih Mas Fedi.